Lembah Jantur itu makamnya ada di selatan desa, ujung selatan. Kemudian di makam itu ada pohon besar. Saya pernah mencoba keliling dengan orang dewasa ini 8 orang, Pak. Dengan itu 8 motor itu 8 orang, posisinya melintang. Itu dikelilingi ular besar yang kepala sama pintunya ada di gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar seluruh Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Panca di SMN Pantura Podcast dalam segmen Gromet Gromyah Medeni. Seperti biasanya, di sini akan ada narasumber yang akan berbagi kisah medeni atau bercerita tentang sejarah suatu desa. Namun, sebelum narasumber kita kali ini bercerita, saya tidak lupa ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah misteri, mereka akan tertarik dan mendekat bersama kita. Sedulur Gromet, terima kasih yang sudah menonton video-video kita yang sebelumnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak Rojik. Pak Rojik, apa kabar Pak? Alhamdulillah, pangestunipun nggih. Kegiatan sehari-hari lancar Pak? Alhamdulillah, ini udah mulai banyak pekerjaan ya Mas Wid. Ini Pak Rojik, kabarnya ini ada kisah cerita sejarah mengenai suatu desa ya Pak? Nggih. Ini bagus sekali untuk pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya ini, supaya tahu sejarah bagaimana suatu desa atau wilayah itu terbentuk. Nggih. Oke. Gini, jadi sebelum saya melanjutkan, saya akan deskripsikan dulu Bulakwaro itu di mana, Mas? Bulakwaro, iya. Nanti jangan-jangan sudah nonton banyak, kemudian ditutup tanya Bulakwaro sindi gitu. Karena yang hadir di sini juga banyak kan nggak tahu Bulakwaro. Bulakwaro itu salah satu desa di Kecamatan Tarup, desa terbesar di Kecamatan Tarup yang posisinya ada di timur, berbatasan dengan kali Kali Cajaban. Kesananya sudah kebandingan, berbatasan dengan Karangjati. Kalau jalan Pantura Larangan Balamoa itu kantor Kecamatan Tarup ke arah timur, Pak. Ke arah timur ya. Iya, di situ Bulakwaro. Kemudian memang saya pernah konsen. Jadi di Bulakwaro itu ada satu makam yang dituakan, yang disakralkan, yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat itu menamai dengan makam Mbah Jantur. Mbah Jantur. Ya. Makam Mbah Jantur ini saya kecil itu banyak menyimpan kisah, ya. Kisah, mitos atau apa, tapi kalau kemudian kita agak sepertinya kok enggih kados niku ngono lho. Mbah Jantur itu makamnya ada di selatan desa, ujung selatan. Kemudian di makam itu ada pohon besar. Saya pernah mencoba keliling dengan orang dewasa ini 8 orang, Pak. Dengan itu 8 motor itu 8 orang, posisinya melintang itu. Nah, itu makam Mbah Jantur. Kalau jenengan ke Bulakwaro kemudian ada makam itu, berarti itu makam di bawahnya itu makam Mbah Jantur. Jadi ketika kecil banyak mistis-mistis, Pak. Jadi nah, kenapa saya tertarik hari ini datang? Karena saya berharap bahwa ini akan menjadi jejak digital kangge generasi kita ke depan. Mungkin selawe tahun ke depan boten, tapi 50 tahun yang akan datang bisa jadi akan menjadi sebuah hasanah literasi ya. Untuk teman-teman, untuk anak-anak muda, untuk bahwa ada cerita tentang desa Bulakwaro dan Mbah Janturnya itu. Jadi saya ke sini, kemudian bismillahirrahmanirrahim, saya juga banyak literasi itu Pak. Saya beranikan lah, walaupun saya nggak pernah berada di depan kamera, tapi saya bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Seperti itu. Itu kalau tadi itu yang dikelilingi itu apa? Pohon?
Iya, pohon Sampai besar. sekarang masih ada, Pak? Masih ada. Sekitar tahun 2019 itu dipunggur karena mati pucuk, Pak. Mati pucuknya, tapi ternyata nggak sampai bawah juga itu mati. Batangnya masih ada. Dan ini ada cerita. Jadi itu yang beli itu kan gede, Pak, sampai 3 truk. Padahal hanya mucuk tok, Pak. Sampai 3 truk, katanya dibawa ke Semarang. Katanya nggak dibayar, Pak. Orang Bulakwaru yang beli itu, yang berani beli itu, kemudian dengan beberapa orang tenaga begitu dibawa ke Semarang, ternyata dibawa kabur. Ternyata katanya nggak dibayar. Itu alam, saya juga nggak begitu. Itu cerita warung ya, cerita warung. Seperti itu. Itu terkait Mbah Jantur, Pak. Itu sebelumnya kan Pak Roji kan mengumpulkan data-data. Seperti apa, Pak, data ini kumpul? Apa ada bukunya atau lewat dari sesepuh-sesepuh itu gimana, Pak? Kalau buku nggak ada, tapi saya memang karena konsen saya sering bertanya. Ada Kiai Munaseh misalnya. Kiai Munaseh ini tokoh ya, sepuh, kalau sekarang udah meninggal. Saya berkali-kali tanya tentang Mbah Jantur. Ternyata berbeda-beda, Pak. Kadang beliau aja berbeda-beda. Hari ini hari ini ceritanya ini, ternyata besoknya beda. Kemudian saya cerita ke yang lain lagi seperti itu, beda. Tetapi yang membuat saya sangat konsen dengan siapa Mbah Jantur, saya ingin generasi saya berikutnya jelas tentang siapa. Karena gini, wonten sing nganggap Mbah Jantur niku golongan waliwah, keramat. Tetapi satu sisi Mbah Jantur itu orang biasa, malah cenderung nakal gitu loh. Lah, kula sebagai masyarakat mriko perngasane lah mboten ikhlas lah. Misalnya makam yang kita keramatkan, yang kita ziarahi ternyata nakal misalnya. Kalau yang waliwo nggak masalah, tapi nakal kan nyuwun sewu. Akhirnya saya mencari itu, Pak, Saya mencari sana sini. Ya karena keterbatasan literasi nggak ketemu. Saya bertanya ini nggak ketemu siapa beliau, tetapi masyarakat di situ sudah kadung bahwa itu makam. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah ya ini makam leluhur yang memang wajar, pantas untuk kita ziarahi, kita doakan, dan kita untuk minta untuk menjadi wasilah lah. Akhirnya saya pribadi seperti itu, karena makam ini dari saya kecil itu banyak mitos, Pak. Bahkan dulu kan saya tidurnya di musola, zaman dulu kan mesti turun masjid ya, Bang. Suatu malam Kliwon, saya digugah. Waktu itu lurahnya Yai Pak Manten Nawawi, lurah almarhum, itu nggugah. Tulung kayak bocah tangi, anak bocah pira nang masjid ya. Ternyata namung kulo kali Mas Ikhwan. Nah niku gen bekto sajen, bekto mriko. Namun tiang sekawan, Pak Lurah kali Kiai mriko, kemudian kulo sing bekto kali Mas Ikhwan sing. Artinya lurah-lurah itu ya ke situ gitu. Bulakwaru terdahulu gitu. Kemudian kalau ada pilkades mulai itu ya ziarahnya ke situ dulu gitu. Ziarah menjadi, tetapi memang sudah agak itu. Dan yang paling itu saya sering dulu pernah suatu ketika yaitu zaman dulu itu turun kan masjid, Pak. Musola. Jam 1:30 itu ada becak lewat bawa orang. Zaman dulu ya bocah becak siapa sing balik Jakarta tak koyok, Pak. Oh ternyata yang pulang itu orang sebelah sana, sebut nama lah Mbah Kadir itu ya. Kebetulan itu mbah saya. Begitu Mbah Kadir pulang, berarti sudah saya masuk ke musola lagi. Di lala waktu itu saya sendirian, di musola saya sendirian. Ternyata tukang becaknya itu berhenti di jalan. Jadi musola itu dari jalan sekitar 100 meter, 500 meter, 50 meteran, Pak. Itu berhenti itu. Lama tak parah, akhirnya saya deketi. Pripun, Pak, bekto sinten? Bekto tiyang niko. Lah ning mboten wangsul. Eman-eman ya wene saged satumpan mboten, Mas. Kula wau mriki teng makam niku wonten gitu loh. Jadi zaman dulu sering seperti itu, Pak. Kemudian pohon besar ini juga katanya kalau sempal ngalor ada musibah di sini. Sempal itu masa kecil. Bertanda ya? Iya, bertanda. Itu masa-masa saya. Jadi kalau bicara Mbah Jantur mungkin generasi saya ke belakang sana nggak peduli.
Dan ini saya prihatin juga. Ada makam itu katanya leluhur, tapi masyarakat udah nggak peduli. Generasi saya udah nggak peduli. Sekarang sudah rame buat nongkrong, walaupun ada kegiatan hall sekarang, Pak. Dulu hall 1, sekarang hall yang ke-18, hall Mbah Jantur. Itu awal-awalnya hall Mbah Jantur. Tapi sampai 3 kali hall, kemudian kesepakatan warga menjadi hall makam Janturan massal. Iya, ya karena saya udah mencari, ternyata saya nggak nemu gitu, Pak. Nah itu kalau menurut apa ya, jenengan itu yang selama ini mencari, sebenarnya itu Mbah Jantur itu siapa? Terus ada hubungan apa dengan desa Bulakwaru? Bulakwaru. Seperti apa, Pak? Saya mulai dari kula nate diparingi peta, rencang, kolektor benda-benda niku, benda-benda antik nih. Ngertos kula konsen di itu, jugu-jugu kula diparingi peta. Tapi sayangnya peta fotokopian, berarti sing aslinya mboten paringi kula. Nah, kula maos peta niku itu tahun 1800 kali doso. Peta 1800 doso. Itu peta buatan itu. Kula tingali teng mriku dereng wonten desa Bulakwaru, Pak. Nggih. Wontennya Bulak. Cuma Bulak. Iya, kemudian desa yang enggak ada, desa Margapadang sama desa Kesamiran. Ini utara tapi agak ke timur. Jadi Margapadang, kemudian Kesamiran. Ini enggak ada. Tapi desa Kebanyon ada, Pak. Nah, desa Kebanyon sekarang masuk wilayah desa Kesamiran. Salah satu pedukuhan yang berbatasan dengan Kajongan itu namanya Kebanyon, itu udah ada di peta itu. Saya mulai dari itu. Artinya saya kemudian menyambung beberapa yang saya baca bahwa dulu itu lalu lintas niku ngangge sungai nggih, Pak. Ketika bicara tentang Mbah Purbaya, kemudian dulu konon katanya kali-kali Soka itu juga nggih saged nggih numpak perahu dugi dhuwur, berarti kali Cajaban niku nggih lalu lintas itu transportasi. Nah, selain Mbah Jantur itu ada makam juga di pinggir kali Cajaban. Namanya Mbah Rantam Sari. Orang Bulakwaru nyebutnya Mbah Rantam Sari. Tapi karena jauh wilayah saya dengan saya itu masuk RT RW 2, saya RW 1, saya nggak begitu konsen di sana. Saya nggak pernah sana. Nah, artinya pada tahun 1800 kali doso niku mungkin secara administratif 3 desa ini menjadi satu, Bulak, iya. Nah, kemudian saya dikirimin lagi peta buatan 1910, Pak. Iya, baru lagi. Itu oleh teman Selawi namanya Mas Ponco, itu ngirimi saya peta. Itu peta itu lebih konsentrasi letak makam. Karena di peta itu ada segitiga, ya ini menunjukkan makam. Kalau yang bunder itu katanya makam umum, kalau yang segitiga itu katanya makam keraton. Iya, keluarga keraton. Nah, Mbah Jantur kali Soka itu terpantau ada itunya, Pak. Tandanya tanda segitiga. Kemudian satunya itu ada tapi saya nggak nemu makam mana itu loh. Waktu di Bulakwaru juga, Pak. Nah, ini saya mulai tak sambung-sambung gitu loh. Oh, ini berarti jangan-jangan ini Mbah Jantur ya bagian daripada mereka itu loh. Cuman suatu saat kula nderek nyaksenine makam Mbah Jeneng Jatinegara. Mbah Geseng ya, Mas. Mbah Geseng. Itu kan nimbali Mbah Gus Muafik, Pak. Jadi terkait makam-makam ini kan hampir seluruh desa di Kabupaten Tegal, mungkin se-Indonesia ya, itu kan ada makam punah, Pak. Mbah Jantur, Bulakwaru ada Mbah Jantur, di Tarup ada makam ini, semuanya ada Mbah Punduh, ada Mbah Panggang di Gedokan Sayang gitu, Pak. Saya kemudian referensi yang saya yakini, menurut saya menjadi apa ya, keyakinan saya adalah apa yang disampaikan oleh Gus Muafik, Pak. Jadi beliau itu mengatakan bahwa makam-makam ini ada setelah pasca Pangeran Diponegoro, Pak. 1910. Karena perang Diponegoro kan tahun 1800 selawe sampai 1830. Petanya yang itu buatan 1820, berarti itu zaman Mataram. Masih Mataram kan, Mataram nggih.
Iku Mataram. Nah, begitu kalau mereka ini, nah kata Gus Muafik lagi, ini saya yakini Pak, yang kemudian saya berhenti mencari Pak. Saya kemudian berhenti mencari. Kata beliau, setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, itu kan hanya kalah secara Pak, tetapi orangnya kan mencar, Iya. anasing, dan nggak mungkin mereka jadi satu. Jadi misalnya ada yang Bageseng itu ke Jatinegara misalnya, dan ada satu torekot yang memang nggak boleh menyebutkan nama Pak. Satu itu, atau memang menyembunyikan diri dari Belanda. Jadi misalnya Mbak Jantur, mungkin namanya keratonnya siapa? Mungkin ya Pak. Tetapi ketika kemudian sana, di situ masyarakat menyebutnya dengan Mbak Jantur. Dan itu menjadi nama itu. Nama termasuk keturunannya pun ditutupi semua. Agar tidak tercium oleh Belanda. Tapi keturunannya sampai saat ini ada nggak Pak? Nah, Mbak Jantur itu nggak meninggalkan artefak apapun dan juga keturunan. Kalau Mbah Pundu kan ada yang ngaku, ada yang merasa saya turunan Mbah Pundu. Kemudian Mbah Panggang yang kedokan saya juga. Ini enggak. Saya tanya ke sini, turunannya sinten? Sulaka. Bahkan Kuncen saja terakhir itu Man Kosidin itu udah lama Pak. Sekitar 9 tahun 95-an itu. Selain sekarang nggak ada Kuncen. Dulu pakai rumpia apa ya namanya itu, yang nggak pakai itu loh. Katanya nggak mau Mbah Jantur itu harus diganti pakai genteng. Tapi sekarang anak muda sekarang pakai genteng itu loh Pak. Karena sekarang nggak pakai Kuncen. Ya cerita dengan nggak bisa lepas dari dunia mitos-mitos yang itu. Konon katanya ada yang cerita lagi itu dikelilingi ular besar. Makam itu, kemudian yang kaki yang kepala sama buntutnya ada di gerbang. Nah, mitos-mitos itu terus sampai ke zaman saya. Kemudian hari ini sudah hilang semuanya. Sekarang ngeslot juga di situ. Bocah nom ngeslot di situ gitu loh. Kalau terkait nama Jantur sendiri Pak, ada sejarahnya nggak Pak? Kalau kayak Mbah Panggang itu kan dulunya seperti kayak ada panggangan gitu, terus jadinya dinamai Mbah Panggang. Kalau Mbah Jantur sendiri, Jantur itu sebenarnya apa Pak? Saya cari di Google, itu nggak ketemu Pak. Google kenapa Jantur, kenapa itu saya nggak ketemu Pak. Makanya ya hari ini saya harus memutuskan bahwa udahlah. Yang penting kita kirim doa untuk Mbah Jantur, insya Allah sampai. Kemudian beliau orang baik, kemudian beliau orang Muslim Pak. Karena salah satu kewajiban Muslim terhadap jenazah kan harus dimakamkan, dan itu di Muslim, itu kan di Muslim. Jadi karena itu dikubur, kuburannya menghadap utara, itu Muslim, dan kita mendoakan, betul Pak. Itu untuk diri saya sudah seperti itu, betul loh. Jadi kalau kemudian ada hari ini ada yang ngaku ini, saya udah enggak lah, itu sudah maksudnya kita anggap ini orang tua kita, leluhur kita, kemudian bisa memberikan wasilah kepada kita karena beliau lebih dulu hidup di dunia. Hanya itu Pak. Walaupun banyak yang ngiring, apalagi sekarang ada warung Pak, samping waktu sekarang ada warung dan rame. Iya, jadinya enggak ada. Kesakralannya itu udah ada. Ini Pak Raji, selama pencarian jenengan itu mengenai sejarah Mbah Jantur itu ada pengalaman yang aneh atau apa gitu? Enggak Pak? Saya pernah ngimpi di parani tiang Pak, yang jaler. Kalau niko ya antara ngimpi dan boten, wonten tiang ngangge pakaian Jawa niko, alit, boten petak nemen tapi nggih boten cemeng mriko. Ya kur ketemu mawon boten sanjang napa-napa. Boten sanjang. Nah, kula tasih, maksudnya kula tanglet kali niko tiang sepah. Mbah Jantur, ya apa Mbah Jantur lho. Seperti apa Pak? Kecil bagus lah ya, kayak artis-artisnya ya bagus lah Bu, nggak kayak itu Mbak. Kemudian pakai pakaian komprang itu ya nggak nyapa nggak apa, cuman ketemu itu. Tapi sempat berbicara nggak saya Mbah Jantur ya? Boten, saya tasetok karena beberapa kali Pak, kalau inten ya kata
Kalau tanglet, kowe Mbah Jantur ngoten lho, Pak. Dadi yang sepasing kalau tanglet, ayane kayak kowe. Akhirnya kayane. Enggih. Karena Mbah Jantur itu ya makamnya ada, kemudian samping, tapi ceritanya habis hilang, Pak. Saya menyesal banget. Apakah dulu ada peninggalannya kemudian dibawa pulang oleh orang atau apa itu? Saya nyesel banget hari ini, saya nyesel banget. Saya sampai tanya waktu itu sama tokoh orang-orang kebudayaan, ada apa di sampingnya, Mas? Biasanya menyisakan batu, misalkan apa yang bisa diukur ya, tahun berapa itu. Nah, itu di Mbah Jantur hilang semua, tapi makamnya ada itu loh, Mas. Iya, makamnya ada. Kalau selain jenengan itu yang mendalami terkait sejarah Mbah Jantur itu ada lagi nggak, Pak? Secara spiritual ada. Cerita sisi lain tentang Mbah Jantur itu. Secara spiritual saya yakin ada, Pak. Secara spiritual, misalnya ada lah. Saya lihat ya, saya tahu dia memang ranahnya di spiritualitas ya itu, Pak. Gitu. Ya, kemudian sering ziarah. Saya lihat itu. Tapi kulo ngapunten nggih. Kulo dalam rangka agar generasi saya itu berpikir secara logika, Pak, itu loh, bukan secara spiritual itu loh, Pak. Maksudnya yang saya cari itu siapa dari peninggalan, dari keturunan, kalau bisa ya dari secerita, bukan terkait spiritualitasnya. Ya, karena iya, karena kalau semuanya disangkut paut dengan itu, nanti ujung-ujungnya yang lagi rame sekarang, Pak, nanti wali, kemudian turunan Yaman, Habib itu loh, Pak. Kata orang sejarawan itu kan boleh salah tapi nggak boleh berbohong, Pak. Ya, ya itu loh. Ya, itu saya seperti itu. Saya mencari, saya yakin salah. Saya nggak yakin benar, Pak. Tapi saya berusaha untuk tidak bohong. Gini, Pak Rajik itu enggak berusaha mencari, biasanya kan memang ada orang yang memang spesialisasinya itu bisa mengetahui sejarah makam. Pernah mencari orang seperti itu enggak, Pak? Pernah ke Dor Habib Lutfi. Oke. Beliau jawabannya, terus ngikut yang saya. Cuma gitu. Terus ngikut yang saya, Pak. Boten cerita sing aneh-aneh gitu. Cerita tentang sejarahnya Mbah Jantur itu. Kalau ya koyong boten yang saya semua goda itu ngerti. Ya akhirnya kulo untuk diri saya sendiri, saya wasilah tetap, kirim doa tetap, Fatihah tetap. Tapi batasan saya ada sekarang. Betul, batasan saya ada, enggak ngoyo-ngoyo kemudian tanya siapa. Karena ini akan muncul tiap ada pilkades, Pak. Kalau ada pilkades rame makam itu, calon mana-mana ke situ, calon ini, calon A ke situ, calon B ke situ, itu. Kayaknya tanpa restu Mbah Jantur nggak jadi disit-disitan itu loh. Itu kayak Pak, mitos atau gimana itu, Pak? Mitos, Pak. Itu niku mitos lah, mitos ya. Mitos jadi. Tapi memang kalau yang calon kepala daerah itu pasti jadi. Saya berarti menangi calon lurah yang benar-benar itu ya 2 kali ya, Pak. Karena yang ketiga kali saya harus di Papua, saya kerja di Papua juga. Itu yang jadi, Pak. Yang duluan, Pak. Yang duluan. Oh, yang iya. Lebih dulu. Tetapi logika saya berpikir gini, Mbah Jantur itu ada 2 RT, Pak. Jadi kalau orang ke situ dianggap bahwa dia menghormati Mbah Jantur, yang 2 RT ini ikut itu ya. Itu logika saya berpikir itu. Sederhana sekali kalau saya, Pak. Nggak pernah singarane ini makam, karena menurut saya jumlah pemilihnya banyak ya. Kayak misalnya saya pernah ceritanya gini, gampang jalan lurata, setiap dukun sing ngaku dukun silibae mas keris kelit diwadai waring ku padahal noblos kabeh karena orang gaji orang mandi keris ya gue. Jadi lebih ke itu kalau itu seperti itu. Pak Rajik, monggo di ini biar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya kalau mistosnya tak banyak banget, Pak. Ada yang tapi ya itu nyuwun sewu ya.
Saya itu berkali-kali sama Mas Wit itu bahwa saya itu kalau sudah cerita tentang makhluk yang sana itu harus lihat orangnya, Pak. Orangnya punya kejujuran hati enggak? Sembahyang orang, puasa dong, Ramadan puasa orang. Kalau misalnya dia nggak sholat, dia tukang nyuwun sewu maksiat, kemudian cerita barang gaib, tak anggap goroh, Pak. Iya, itu loh. Termasuk ketika ada orang aku pinter, saya lihat wong sembahyang orang, walaupun barometernya kan susah ya, tapi kan saya lihat dia sholat, enggak. Intinya itu di sholat orang, puasa orang, hatinya bersih orang, kesehariannya apa? Iya, Pak. Kalau kemudian nggak seperti itu, ada goroh, itu loh. Dia ngaku bisa terbang, ngaku maring-maring Mekah bisa, ngaku bisa silaturahmi karo mbah siapa. Kalau nggak sholat itu dari setan. Yeah. Kalau yang sholat hatinya bersih itu berarti sing Gusti Allah ilmunya. Itu saya sederhana itu. Termasuk Mbak Jantur. Saya udah tak pungkes, Pak. Ini terakhir. Saya udah tak pungkes bahwa Mbak Jantur itu adalah leluhur desa Bulakwaru. Gak perlu lagi cerita siapa beliau. Kemudian itu orang baik. Kalau bukan orang baik, gak mungkin menyisakan orang berdoa di situ. Iya. Intinya jadi magnet untuk kebaikan. Enji, Pak, enji. Apalagi sekarang ada hall makam Mbak Jantur yang pengunjungnya luar biasa. Iya, yang jual atau niku. Walaupun cut lah itu kita batasi. Oke. Terima kasih Pak Rojik sudah berbagi cerita sejarahnya di sini untuk pengetahuan untuk generasi selanjutnya. Demikian seluruh Romit, kisah sejarah dari Bapak Rojik terkait Mbah Jantur di desa Bulakwaru. Ya. Karup. Sejarah itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Demikian sekian Romit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.